Halo rekan-rekan sekalian, ketemu lagi nih dengan saya, Zaid Zufar Atorik. Saya adalah instruktur dan fasilitator pembelajaran. Kali ini melalui video ini kita akan membahas sedikit ya tentang apa itu mengenai mengelola konten untuk media pembelajaran terkhusus bahan ajar untuk anak SD tentunya. Pada kesempatan kali ini saya tidak hanya akan sedikit memaparkan tentang bagaimana cara membuat konten yang pas, yang hanya sekedar prosedural, tapi kita akan belajar juga tentang bagaimana membuat konten yang bisa relevan untuk pembelajaran atau kita bahasakan dengan adaptif ya. Jadi kita bisa mengadaptasikan dengan konten yang ada di untuk anak SD itu. Rekan-rekan, sebelum saya membahas lebih jauh tentang konten itu, kita harus tahu sendiri bahwa di dunia yang sekarang sudah berkembang ini, kita tidak lagi berbicara bagaimana hanya sekedar satu metode itu cukup untuk seterusnya. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana model-model yang relevan untuk anak didik kita, untuk rekan-rekan peserta didik, si baik itu yang dari SD, SMP, SMA, terkhusus untuk anak SD itu sendiri. Karena anak SD itu mereka punya kecenderungan yang istilahnya suka hal-hal yang bersifat imajinatif. Maka konten-konten yang dikelola itu harus bersifat dengan bermuara pada imajinasi. Nah, kita akan membahas dulu media. Media itu istilah sederhananya adalah perantara, rekan-rekan. Perantara yang bisa dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang digunakan sebagai strategi penyampaian pesan kepada peserta didik melalui kegiatan merekam, melestarikan, dan sebagainya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, atau pada dasarnya, intinya yang bisa kita ambil bahwa media pembelajaran itu perantara yang digunakan oleh guru atau pendidik atau pengajar kepada pembelajar atau peserta didik atau siswa atau mahasiswa. Maka untuk bisa menjembatani perantara tersebut, kita membutuhkan berbagai komponen yang ada dalam media pembelajaran. Nah, salah satunya adalah modul. Nah, di dalam bagian modul itu sendiri, itu berbentuk daripada dua dimensi biasanya. Nah, agar modul ini bisa dimaksimalkan kepada peserta didik, maka kita membutuhkan yang namanya modul yang kita orientasikan kepada multimedia, di mana multimedia ini bisa kita katakan sebagai kesinambungan dari berbagai unsur, diantaranya merupakan teks, gambar, suara atau audio, video, dan animasi yang di dalam satu lingkup wadah yang menyatu untuk memberikan pemahaman yang clear kepada peserta didik. Nah, maka modul yang berbasiskan dengan multimedia ini bisa kita kembangkan, rekan-rekan. Ada kalanya kalau misalnya kita bicara bahwa mengembangkan modul itu dengan multimedia itu hal yang sepertinya mustahil. Tapi dalam video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana itu minimal memasukkan video. Jadi, stay tune on our video. Thank you so much. Terima kasih. Salam sehat, salam satu jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.